Keuntungan timnas Indonesia jumpa Filipina, potensi masuk 4 besar ASEAN di ranking FIFA. Buntut keputusan FAM, Malaysia siap-siap dibikin malu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Keuntungan timnas Indonesia jumpa Filipina, potensi masuk 4 besar ASEAN di ranking FIFA. Timnas Indonesia bisa mendapat keuntungan besar dari pertandingan melawan timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia versus Filipina bakal dihelat di Stadion Rizal Memorial Manila pada 21 November mendatang. Menurut jadwal awal, Indonesia sejatinya lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah dalam pertandingan tersebut. Akan tetapi jadwal dua pertemuan Indonesia dan Filipina ditukar karena bertepatan dengan Piala Dunia U17 2023. Dengan demikian, Indonesia baru akan menjamu Filipina pada pertemuan kedua pertengahan tahun depan. Meski begitu, skuad Garuda tetap memiliki peluang besar untuk memenangi laga leg pertama. Pasalnya, Indonesia mempunyai rekor yang cukup baik ketika bermain di Stadion Rizal Memorial. Bahkan pertemuan terakhir kedua tim di stadion tersebut berhasil dimenangi oleh Indonesia. Tepatnya pada Januari lalu saat tim Merah Putih menang 2-1 dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Indonesia dan Filipina kini tergabung di grup F bersama Irak dan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain tambahan 3 poin di klasemen, Indonesia memiliki keuntungan lain jika bisa menang atas Filipina. Skuad besutan Sintayong itu akan mendapat poin yang signifikan di ranking FIFA jika mampu menggilas Filipina. Menurut footballranking.com, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan mendapat tambahan 13,13 poin. Sebaliknya, Filipina dipastikan akan kehilangan 13,12 poin jika menelan kekalahan dari Indonesia. Secara matematis, hasil tersebut membuat Indonesia akan menyalip posisi Filipina di peringkat FIFA. Namun dengan catatan Indonesia dan Filipina meraih hasil serupa di laga pertama kontra lawan masing-masing. Indonesia akan menghadapi Irak sedangkan Filipina bakal menantang Vietnam pada 16 November. Dengan asumsi menang atas Filipina, Indonesia akan mengumpulkan 1076,54 poin jika kalah dari Irak. Sementara hasil imbang melawan Irak membuat Indonesia akan mengumpulkan total 1089,4 di ranking FIFA. Di sisi lain, Filipina akan mengumpulkan 1073,61 poin di ranking FIFA jika kalah dari Vietnam dan Indonesia. Adapun hasil imbang melawan Vietnam dan kalah dari Indonesia membuat The Ascals nantinya mengumpulkan 1086,11 poin. Artinya Indonesia berpeluang besar mengungguli poin Filipina pasca dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu Indonesia akan menyalip posisi Filipina dan masuk 4 besar di Asia Tenggara atau ASEAN di peringkat FIFA. Sejauh ini Indonesia masih berada di posisi kelima ASEAN di bawah Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Buntut keputusan FAM, Malaysia siap-siap dibikin malu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia berpotensi dibikin malu di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akibat keputusan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. FAM sebelumnya mengkonfirmasi Stadion Nasional Bukit Jalil atau SNBJ akan tetap menjadi markas Malaysia di ajang tersebut. Stadion tersebut akan menjadi venue laga pembuka Malaysia di grup D melawan Kyrgyzstan pada 16 November mendatang. Padahal rumput lapangan di stadion tersebut mengalami kerusakan pada laga Piala Merdeka 2023 belum lama ini. Alhasil keputusan FAM untuk menjadikan SNBJ sebagai markas Malaysia menuai kritik dari berbagai pihak.
Salah satunya adalah dosen senior Fakultas Ilmu Olahraga UITM Shah Alam, Muhammad Sadek Mustafa. FAM sejatinya sudah mendapat jaminan dari Stadium Corporation of Malaysia atau PSM bahwa SNBJ siap digunakan. Akan tetapi Muhammad Sadek menyarankan FAM agar tidak mengambil resiko untuk terus menggunakan SNBJ. Ia menilai kondisi rumput di stadion tersebut diperkirakan belum akan membaik dalam waktu kurang dari sebulan. Menurutnya, FAM perlu segera mengambil keputusan untuk mengubah venue pertandingan meski sudah mendapatkan jaminan. Ia mengatakan FAM hanya akan membuat malu Malaysia jika tetap bersikeras pada keputusannya. Jangan mempermalukan negara kita bukan karena kalah, tapi aspek pengorganisasiannya dipermasalahkan. Saran saya, FAM jangan menyapota diri mereka sendiri dengan mengambil resiko bermain di stadion itu lagi. Supporter tentu ingin melihat timnas bermain di lapangan yang bagus, bukan di lapangan yang buruk, ujar dia. Lebih lanjut, Muhammad Sadek mengatakan FAM perlu mengesampingkan anggapan kurangnya antusias supporter jika Malaysia bermain di venue lain. Alih-alih menggunakan SNBJ, Muhammad Sadek menyarankan agar Malaysia memakai Stadion Sultan Ibrahim. Apa pilihan lain yang ada? Kami harus realistis saat ini, stadion terbaik adalah Stadion Sultan Ibrahim. Venue itulah yang perlu kami gunakan hingga SNBJ benar-benar siap, kata Muhammad Sadek dikutip dari superbowl.id dari Sinar Harian. Keputusan FAM saat ini akan menjadi suatu hal yang penting tidak hanya bagi harkat dan martabat negara saat pertandingan berlangsung, namun juga bagi permukaan lapangan SNBJ yang kita tahu membutuhkan waktu untuk berkembang secara sempurna, tambah dia. Senada dengan Muhammad Sadek, analis olahraga Malaysia Azlan Johar juga menilai markas Johor Darul Takzim atau JDT sebagai venue terbaik. Ia meyakini pihak JDT tidak akan keberatan menerima kehadiran skuad Harimau Malaya beraksi di stadion tersebut. Stadion Nasional Bukit Jalil ibarat rumah timnas dan mampu menarik puluhan ribu supporter. Tapi kalau lapangan di stadion rusak, siapa yang menanggung malu? Kenapa mau cari jalan susah, pusing berpikir, main saja di Stadion Sultan Ibrahim. Bermain di sana bisa memberi nilai tambah bagi timnas, kualitas lapangan dan fasilitas latihan terbaik. Para pemain juga bisa berlatih di sana dan kemudian bermain pada pertandingan sebenarnya di tempat yang sama. Kenapa tidak memanfaatkan keunggulan itu sebagai tuan rumah, kata Azlan Johar.